Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah sehat. Siap untuk belajar? Ya, baik. Kita pada kesempatan pagi hari ini kita akan kembali belajar bidang studi fikih. Pada kesempatan hari ini kita akan menjelaskan tentang bab sholat fardu 5 waktu. Namun sebelumnya pada kesempatan ini, sebelum kita lanjutkan dengan pelajaran kita hari ini, Bapak terlebih dahulu ingin tahu ataupun ingin mengabsen anakku sekalian, siapa yang tidak hadir pada kesempatan pagi ini. Bisa kita mulai ya? Baik, terima kasih. Untuk yang tidak hadir pada hari ini siapa ya? Sudah berdoa tadi ya? Sudah, Pak, sudah. Yang tidak hadir ataupun tidak masuk hari ini siapa aja, nak? Ketua kelasnya Randy, mana Randy? Siapa aja Randy yang nggak masuk, Ren? Ya, Anggun. Terus Anggun kenapa, Ren? Sakit. Terus jadi yang tidak hadir pada hari ini Anggun, dan makan buat Anggun, mudah-mudahan dia cepat sembuh dan bisa kembali lagi sekolah. Kemudian buat kita yang hadir pada pagi ini, siap untuk belajar ya? Ya, terima kasih. Sebelum kita mulai pada masuk kepada pembelajaran kita pagi hari ini, Bapak sedikit ingin sampaikan bahwa kita itu sekarang sudah masuk di bulan kelima di pembelajaran kita yang saat ini. Oleh karenanya, tanpa terasa kita sudah mau ulangan pada semester pertama. Untuk itu saran Bapak atau Bapak sarankan kepada kita semua, pada anak-anakku semua di kelas 7 ini, untuk bisa satu, rajin sekolah. Yang kedua, belajar di rumah. Ya, harus rajin masuk sekolah, dan yang kedua harus rajin belajar di rumah. Baik. Pada kali ini kita ingin belajar tentang sholat fardu 5 waktu. Bapak yakin dan percaya bahwa sholat ini kita semua sudah sering dan pernah melakukannya di rumah ataupun di sekolah. Siapa yang sampai dengan pagi hari ini yang belum pernah sholat? Ada tidak? Tidak ada. Artinya kita semua ini sudah pernah melaksanakan yang namanya sholat, walaupun masih dalam keadaan bolong-bolong. Baik. Cukup didengarkan saja, tapi keluarkan buku catatannya. Manakala ada hal-hal yang perlu dicatat, nanti dicatat ya. Tapi untuk kali ini, pada kesempatan kali ini, cukup anak-anakku dengarkan saja. Bapak ingin menjelaskan terlebih dahulu, nanti pada waktunya ada kesempatan untuk Bapak berikan kesempatan buat kalian untuk mencatat apa yang sudah kita jelaskan pada hari ini. Siap, nak ya? Baik. Pada kesempatan pagi ini, seperti yang Bapak Hasan sampaikan tadi, bahwa kita akan mempelajari tentang bab sholat, yaitu sholat fardu 5 waktu. Yang pertama, di dalam bab sholat ini, kita harus tahu apa sih pengertian sholat. Ya, kita kan banyak nih yang sering yang melakukan sholat sudah sudah pernah lah kita laksanakan sholat, tapi sudah tahu belum sih apa itu yang dimaksud dengan sholat? Coba siapa yang tahu? Apa itu sholat? Coba siapa yang tahu? Ya, Anggun. Apa itu sholat, Gun? Siapa lagi? Khotib. Khotib, coba Khotib. Apa itu sholat, Khotib? Yang diawali, betul. Ya, siapa lagi yang mau mencoba menjawab? Ada tidak?
Ya, dari ketiga jawaban rekan-rekan kalian tadi, Anggun, Khotib, ya, Agung, itu adalah semuanya betul. Yang namanya sholat itu ya perbuatan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Betul. Tapi akan Bapak tegaskan bahwa sholat adalah semua perkataan, pengertian sholat itu adalah semua perkataan dan perbuatan tertentu ya, yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu adalah pengertian sholat. Pengertian sholat ini secara istilah. Kalau secara bahasa, karena pengertian sholat itu ada dua anakku ya. Yang pertama adalah secara istilah, yang kedua secara bahasa. Secara bahasanya adalah sholat itu adalah doa ataupun berdoa, meminta kebaikan. Itu namanya sholat secara bahasa. Tapi kalau sholat secara istilah adalah semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu yang namanya sholat. Paham ya? Baik. Kemudian sholat itu ya yang wajib bagi umat Islam, Muslim, laki-laki dan perempuan itu adalah 5 waktu dalam sehari semalam. Sering kita dengar dan kita ketahui bahwa sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Itu adalah yang dinamakan sholat wajib ataupun sholat fardu 5 waktu. Jadi sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan sholat isya. Baik. Sampai di sini siapa yang mau tanya? Ada nggak yang mau tanya? Coba, sebelum Bapak lanjutkan. Ya, siapa yang mau tanya? Jian. Ya. Nih, Jian bertanya nih. Sebelum Bapak jawab, tapi Bapak akan tanyakan dulu. Ini kawan Muzian bertanya. Tadi Bapak sampaikan, katanya sholat 5 waktu itu. 5 waktu, sholat wajib bagi umat muslim itu ada 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Kemudian dia bertanya, kalau sholat subuh itu berapa rakaat? Ya, siapa yang bisa jawab? Siapa yang pernah melaksanakan sholat subuh? Ya, Rahman. Berapa rakaat, Rahman? Yang lainnya? Adi Pati Maulana, ya. Sholat subuh itu berapa rakaat? Iya. Jadi, betul ya. Sholat subuh itu jumlah rakaatnya ada 2 rakaat. Jadi sholat subuh itu 2 rakaat, sholat zuhur itu dikerjakan 4 rakaat, sholat asar itu dikerjakan 4 rakaat, sholat maghrib dikerjakan 3 rakaat, dan sholat isya itu sebanyak 4 rakaat. Maka jumlah keseluruhannya di dalam sholat wajib kita itu jumlah rakaatnya sebanyak 17 rakaat. Ada yang mau tanya lagi? Tidak ada. Baik, Bapak lanjutkan. Sholat fardu atau sholat wajib itu, ya, sholat fardu 5 waktu itu hukumnya wajib. Ya, ya, wajib bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Jadi kalau wajib itu ya harus, manakala kalau wajib itu artinya kalau kita kerjakan kita mendapatkan pahala, dan manakala kita tinggalkan kita berdosa. Jadi ya maka nggak boleh kita nggak sholat ya. Karena kalau kita nggak sholat itu dihukumnya berdosa. Baik. Kalau pengertiannya sudah tahu. Kemudian yang kedua, yaitu dasar hukum daripada perintah sholat. Ada yang sudah tahu? Apa dasar hukumnya perintah sholat itu? Coba. Ada nggak yang sudah tahu? Apa dasar hukumnya perintah sholat itu? Ada tidak? Ya. Pinter. Siapa lagi ya? Coba siapa lagi? Betul. Jadi dasar hukum daripada perintah sholat itu yaitu Al-Quran dan hadis. Betul. Jadi dasar hukum yang memerintahkan kita untuk mengerjakan sholat itu ada 2.
Yang pertama adalah Al-Quran dan yang kedua adalah hadis. Ya, ya. Kalau Al-Quran itu, ya, dasar hukum yang mewajibkan kita untuk sholat itu, dasar hukumnya, yang pertama dari Al-Quran itu yang diterangkan di dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Ya. Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Ya. Yang artinya, Bismillahirrahmanirrahim, padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah, ya, dengan ikhlas, mentaati semua karena semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan dengan yang demikian itu adalah agama yang lurus dan benar. Itu Al-Bayyinah ayat 5. Kemudian di samping surat Al-Bayyinah juga diterangkan di dalam surat Al-Had ayat 78 yang artinya Bismillahirrahmanirrahim, maka laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan berpegang teguhlah kamu kepada agama Allah. Dialah pelindungmu. Dia sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya penolong. Ya. Jadi yang kedua surat Al-Had ayat 78. Yang ketiga dasar hukumnya yaitu Al-Quran surat An-Nisa ayat 103 yang artinya Bismillahirrahmanirrahim, Islam ditegakkan di atas 5 perkara, yaitu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain daripada Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, menunaikan ibadah haji, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Itu keterangan dari yang menyatakan sebagai dasar hukum sholat itu, yaitu surat An-Nisa ayat 103. Kemudian dasar hukum yang kedua adalah hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu hadis riwayat muttafaqun alaih. Ya. Di sana dikatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa Islam ditegakkan di atas 5 waktu sholat di dalam sehari semalam. Kemudian kemudian Rabbi itu bertanya, apakah saya mempunyai kewajiban sholat yang lain? Rasulullah menjawab, tidak kecuali sholat sunnah jika engkau menghendaki melakukannya. Jadi artinya itu boleh selain daripada sholat fardu, ada yang namanya sholat sunnah. Kalau kita ingin melakukannya. Kemudian ada juga dalam hadis yang lain yang artinya beritahulah kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada mereka sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Itu juga hadis riwayat muttafaqun alaih dari Ibnu Abbas. Ya, jadi 2 yang menjadi dasar hukum daripada perintah sholat fardu itu, yaitu Al-Quran dan hadis. Sampai sini ada yang mau tanya? Siapa yang mau tanya? Jelas ya? Jelas. Nanti ingat nanti pada akhir nanti Bapak akan tanya, siapa yang bisa menjawab akan Bapak beri hadiah. Ya. Kemudian yang pembahasan kita yang terakhir yaitu syarat wajib dan syarat sahnya sholat. Siapa yang sudah tahu syarat wajib dan syarat sahnya sholat? Coba siapa yang sudah tahu? Ya. Siapa lagi? Ada yang ingin menambahkan? Tidak ada. Baik. Kita akan lanjutkan yang ketiga yaitu syarat wajib dan syarat sahnya sholat. Kita harus bisa membedakan mana yang syarat wajib dan mana syarat yang sahnya sholat. Ya. Baik. Yang pertama yang akan Bapak jelaskan yaitu syarat wajib terlebih dahulu. Pengertian daripada syarat wajib itu adalah merupakan ketentuan-ketentuan yang berkaitan pada diwajibkannya atau harus melaksanakannya sholat. Itu syarat wajib. Adapun syarat wajib itu ada 3. Ingat, dicatat ini. Ada 3 syarat wajibnya. Jadi kalau kita melakukan sholat itu syarat wajibnya ada 3.
Yang pertama, beragama Islam baik laki-laki ataupun perempuan. Beragama Islam. Kemudian syarat yang kedua, sudah baligh ataupun sudah dewasa. Yang ketiga, tidak hilang akal atau tidak gila. Paham ya? Jadi ada 3. Kalau syarat wajib itu ada 3. Yang pertama adalah Islam, beragama Islam. Dan yang kedua, sudah baligh atau sudah dewasa. Yang ketiga adalah tidak hilang akal atau tidak gila. Sebelum Bapak lanjutkan, ada nggak yang mau tanya ini? Ya. Dari tadi Zian lagi yang tanya. Coba yang lainnya. Coba, Khotib. Tanya apa, Tib? Bapak tulis dulu tanyanya. Ya. Kalau anak-anak boleh sholat nggak, Pak? Ya, bagus. Siapa lagi? Siapa lagi yang mau tanya? Atau mau jawab pertanyaan Khotib? Ada yang mau bisa jawab pertanyaan anak-anak? Kalau anak-anak boleh sholat nggak, Pak? Coba. Siapa? Rohman? Mau tanya? Ya, tanya apa, Rohman? Ayo. Bapak kira mau jawab pertanyaannya Khotib. Ya. Kalau di luar Islam boleh sholat nggak, Pak? Ya. Tidak ada lagi? Baik. Akan Bapak jelaskan satu-satu. Pertanyaan Khotib terlebih dahulu. Khotib bertanya tadi sudah sebagian sudah dijawab oleh kawan-kawanmu bahwa boleh katanya gitu. Khotib bertanya, kalau masih anak-anak boleh sholat nggak, Pak? Jawabnya boleh. Ya. Jadi jawabnya boleh. Tapi ada tetapinya. Kalau dia masih anak-anak, sholat itu bukan diwajibkan. Jadi tidak diwajibkan untuk sholat, tapi manakala dia ingin mengerjakan sholat, boleh. Ya, karena anak-anak belum punya kewajiban untuk sholat. Tapi untuk belajar sholat, masih belajar, boleh. Ya, jadi kalau ada anak-anak yang ke masjid, atau di rumah kita lihat anak-anak sholat dilarang, jangan. Ya, jadi boleh, anak-anak itu boleh sholat. Baik, kemudian yang kedua, pertanyaan dari Rohman. Kalau agama Kristen boleh sholat nggak, Pak? Tuh. Bagus ini tanyanya. Boleh nggak coba? Nia. Iya, Nia tadi nggak masuk ya. Itu si Laras, saya. Ya. Jadi artinya, perhatikan. Kalau yang non-muslim atau bukan beragama Islam, maka sholat itu tidak diwajibkan. Nggak wajib sholat buat yang bukan beragama Islam. Sholat itu diwajibkan buat yang beragama Islam. Kalau yang Buddha, Kristen, Hindu, Protestan, ya, tidak diwajibkan untuk sholat. Mereka punya cara tersendiri untuk dalam peribadatan masing-masing. Baik. Ada lagi mau tanya? Ada tidak? Kalau tidak ada, sekarang kita akan lanjutkan dengan pembahasan kita yang terakhir. Tadi sudah Bapak jelaskan tentang syarat wajibnya. Kemudian yang kedua adalah syarat sahnya sholat. Tuh, jadi tadi Bapak sampaikan beda ya antara wajib sholat, syarat wajib sholat dengan syarat sahnya sholat. Ya, kalau tadi Bapak sampaikan syarat wajib sholat itu ada 3, Islam, sudah baligh atau sudah dewasa. Yang ketiga adalah berakal sehat, tidak hilang ingatan atau gila. Sedangkan untuk syarat sahnya sholat itu ya perlu diperhatikan ini. Syarat sahnya sholat itu adalah ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan sholat. Jadi yang disebut dengan syarat sahnya sholat itu adalah ketentuan-ketentuan yang harus kita penuhi sebelum melaksanakan sholat. Manakala ada satu yang tidak bisa terpenuhi, maka bisa menyebabkan sholatnya dianggap tidak sah ataupun batal. Paham ya? Baik. Ada yang mau tanya? Tidak ada. Baik, kita lanjutkan. Adapun syarat sahnya sholat itu, ya, kalau tadi syarat wajibnya sholat itu ada 3, sekarang syarat sahnya sholat itu ada 14 macam. Ya, kalaupun nggak dicatat nggak apa-apa, diingat saja dulu karena nanti akan Bapak tanya, nanti ada waktunya untuk kita mencatat.
ada 13 macam syarat sahnya sholat. Ya, perhatikan. Yang pertama, beragama Islam. Jadi sholat itu dianggap sah manakala yang sholatnya orang Islam. Jelema Islamnya. Jadi kalau bukan orang Islam, lain jelema Islam, lain agama Islam mah, terkudu sholat. Ya. Yang kedua, mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Mumayyiz itu adalah sudah bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk, yang benar yang salah, ya, yang halal dan yang haram, itu namanya mumayyiz. Kalau anak kecil dia belum bisa membedakan, maka dia belum diwajibkan untuk sholat. Jadi bisa membedakan antara yang benar dan yang salah, yang halal dan yang haram, yang baik dan yang buruk, itu namanya mumayyiz, ya. Kalau dia belum bisa membedakan, berarti dia masih masih anak kecil. Yang ketiga, tidak hilang akal. Untuk edan, ya, tidak hilang akal. Hilang akal itu banyak penyebabnya. Apakah dia gila, ataukah dia dalam kondisi mabuk, ya, karena minum minuman keras sehingga dia mabuk. Nggak boleh, tidak, ya, tidak. Maka syarat sahnya sholat itu harus orang yang tidak hilang akal, ya. Kemudian yang keempat, syarat sahnya sholat itu sudah masuk waktu sholat. Tuh, perlu dipahami ini. Jadi kalau kita sholat zuhur tapi azan zuhurnya belum, masih di jam 10, jam 11, itu belum sah untuk melaksanakan sholat zuhur karena belum masuk waktunya sholat zuhur. Waktunya sholat zuhur itu mungkin di atas jam 12, ya. Yang kelima, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Tahu ya, kita hadas itu sudah kita pernah bahas di pertemuan yang terdahulu, hadas kecil dan hadas besar, ya. Kemudian suci dari najis, syarat yang keenamnya. Jadi najis itu sudah kita pelajari juga. Najis itu mulai dari najis yang paling ringan, sedang, dan najis yang paling berat. Jadi manakala kita masih dalam keadaan punya najis, kena najis, baik apakah itu pakaian, ataukah badan, ataukah tempat yang ada najisnya, baik itu najis ringan, sedang, ataupun berat, maka sholatnya tidak sah. Karena ini termasuk syarat sahnya sholat harus dalam keadaan suci dari najis. Yang ketujuh, menutup aurat. Ya, kalau auratnya laki-laki sudah tahu belum? Auratnya laki-laki itu adalah mulai dari bagian atas pusar sampai dari bawah lutut, ya, sampai batas lutut. Jadi kalau kita sholat hanya menggunakan singlet, pakai sarung ataupun pakai celana menutupi lutut, batas lutut saja, itu boleh. Artinya aurat kita sudah tertutup. Lah kalau aurat perempuan, mana batasnya? Aurat perempuan itu yang hanya bisa terbuka telapak tangan dan muka. Ya. Kemudian syarat yang berikutnya, ya, syarat yang ke-8, menghadap kiblat. Jadi kita harus tahu sebelum kita sholat itu kita tentukan dulu kemana ya arah kiblatnya. Ya, kita harus tahu dulu. Karena sholat itu harus syarat sahnya sholat itu harus menghadap kiblat. Yang ke-10, tertib. Ya. Yang ke-11 adalah berniat mengerjakan sholat. Lah kalau berdiri doang Allahu Akbar nggak niat, maka sholatnya tidak sah. Karena di situ syarat sahnya sholat itu ada niat. Yang kemudian yang berikutnya, syarat sahnya sholat itu adalah tidak terputusnya dalam setiap melaksanakan rukun sholat. Mulai dari takbir, ruku, iktidal, sujud, itu tidak terputus. Kemudian syarat yang ke-13 adalah tidak berbicara, terkecuali berbicaraan itu adalah bacaan sholat. Ya nak ya? Paham ya? Kemudian syarat yang ke-13-nya tidak banyak bergerak. Jadi kalau sudah Allahu Akbar nggak boleh kita mau noleh kanan, noleh kiri, goyang kanan, goyang kiri, mundur, maju, nggak boleh. Karena itu termasuk daripada sahnya sholat itu adalah syarat sahnya sholat itu tidak banyak bergerak. Ya. Kemudian yang terakhir, tidak makan dan tidak minum.
Ya, ada yang tahu yang dimaksud dengan syarat sahnya sholat yang ke-14? Tidak makan dan tidak minum. Bukan kita sholat bawa piring makan, bukan ya. Atau bawa minum dalam gelas atau dalam botol, bukan ya. Ada yang tahu? Jadi yang dimaksud dengan syarat sahnya sholat yang nomor 14, yang ke-14 ini tidak makan dan minum itu, yang dimaksud di sini adalah manakala maka kita sebelum sholat itu, mengerjakan sholat itu, terlebih dahulu kita kumur-kumur, berwudu. Artinya kita harus menghilangkan semua apa yang ada di dalam rongga mulut kita ini. Bagaimana caranya? Ketika kita melaksanakan sholat, jangan ada yang keluar sisa makanannya atau sisa minumannya sehingga termakan ataupun tertelan. Yang itu semua akan menyebabkan sholat kita menjadi tidak sah. Ya, contoh, kita sholat, kemudian tanpa kita sadari ada sisa makanan dari gigi keluar dan kita kunyah dalam kondisi sholat, batal sholatnya. Ya, ya. Jadi, kemudian ada yang mau tanya nggak ini? Nah, paham ya? Sudah paham semua ya? Jadi mungkin penjelasan Bapak cukup sampai di sini dulu. Tapi kita masih ada waktu buat untuk mengingatkan kita kembali dengan apa yang materi yang sudah Bapak sampaikan. Nanti seperti di awal tadi Bapak sudah sampaikan, buat siapa yang bisa menjawab pertanyaan Bapak akan Bapak beri hadiah. Ya, siap ya? Baik. Gak ada yang tanya lagi ya? Baik. Yang pertama, ini untuk semua, siapa yang bisa menjawab, tunjuk tangannya. Ya. Nomor 1. Hadiahnya ini nanti pulpen yang harganya 10.000. Bisa bayangkan harga pulpen yang 10.000 ini. Hadiahnya nomor 1. Ya. Siapa yang bisa menjawab dengan benar pertanyaan Bapak nomor 1, hadiahnya pulpen seharga 10.000. Pertanyaannya, kita tadi menjelaskan tentang bab sholat fardu. Betul. Sekarang yang akan Bapak tanyakan, apa yang dimaksud dengan sholat? Apa yang dimaksud dengan sholat? Siapa yang tahu? Ya, tunjuk tangan. Siapa yang tahu? Ya, Rohman. Coba, Rohman. Hadiahnya ingat, Rohman. Pulpen yang harganya 10.000. Ya. Sholat adalah ya. Yang lain, siapa yang bisa menyempurnakan? Ya. Siapa yang bisa menyempurnakan dari jawaban Rohman? Kata Rohman, sholat, pengertian sholat itu adalah perbuatan takbiratul ihram, salam. Cuma itu saja. Ada yang bisa melengkapi atau menyempurnakan siapa? Ya, Zian. Ya, apa Zian? Ya. Betul? Ya. Jadi sholat adalah semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu pengertian sholat secara istilah. Ya. Jadi yang dapat hadiahnya si Zian ya. Nanti Bapak berikan penanya. Kemudian pertanyaan yang kedua, ini masih ada 2 pertanyaan, jadi 3 pertanyaan. Pertanyaan yang kedua, apa arti sholat menurut bahasa? Apa pengertian sholat menurut bahasa? Siapa yang tahu? Yuk, siapa yang tahu ya? Anggun? Anggun? Doa, betul. Siapa yang bisa menyempurnakan? Coba. Julia. Sholat menurut bahasa adalah doa ataupun berdoa. Betul, terus meminta kebaikan. Ya, jadi betul apa yang disampaikan oleh Julia bahwa sholat menurut bahasa itu adalah doa. Ya, sholat menurut bahasa itu adalah doa atau berdoa meminta kebaikan. Jadi
Hadiah yang kedua ini, ya, nanti akan Bapak belikan buku yang tebalnya 58 lembar. Pertanyaan yang terakhir ini buat anak-anakku semua. Dengarkan pertanyaannya. Syarat wajib sholat itu ada 3. Tadi Bapak jelaskan. Yaitu Islam, baligh ataupun dewasa, terus berakal sehat. Itu syarat wajib sholat. Sekarang yang akan Bapak tanyakan, syarat sahnya sholat ada berapa macam? Sebutkan 2 syarat sahnya sholat. Yo, siapa yang tahu? Ya, masa Rohman lagi? Yo, siapa yo? Yang lainnya nak? Khotib? Bisa, Dep? Syarat sahnya sholat itu ada 2 saja sebutkan. Ya. Ada yang lain? Ada yang lain? Yang lain coba, siapa? Randy. Ya, Randy coba. Ya. Jadi jawaban yang benarnya adalah kalau syarat sahnya sholat itu ada 14, ya. Kalau tadi Bapak suruh sebutkan 2 saja, yang pertama adalah beragama Islam. Jadi kalau dia bukan orang Islam, nggak sah sholatnya, ya. Kemudian yang kedua, mumayyiz. Mumayyiz itu artinya sudah dapat membedakan yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah, yang halal dan yang haram. Hadiahnya ya nanti akan Bapak belikan kaos kaki. Ya. Bukan yang murahan, bukan yang 10.000 ya. Nanti akan Bapak belikan kaos kaki yang bagus untuk dipakai sekolah. Baik. Jelas ya? Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kita pagi hari ini. Bapak kembali mohon maaf manakala ada penjelasan ini ada yang kurang jelas ataupun ada yang kurang jelas atau enggak jelas ya. Jadi sekali lagi Bapak mohon maaf untuk anak-anakku. Sekali lagi anak-anak Bapak berpesan jangan malas untuk sekolah. Yang kedua, jangan malas untuk belajar di rumah ya. Ini itu saja yang Bapak dapat sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hati-hati pulangnya nak ya. Yang naik motor hati-hati ya. Salam dengan keluarganya, dengan orang tuanya. Ya. Ya, terima kasih.